kematian itu datang kapan saja. Nah, pada umumnya atau yang paling banyak kematian itu mungkin disebabkan oleh sakit. Nah, maka sakit yang sudah parah kemudian menjelang kematiannya itu disebut dengan sakaratul maut. Jadi sakaratul maut itu adalah proses seseorang menuju ke kematian, dan ini bisa disebabkan dengan sakit atau mungkin sebab yang lain seperti kecelakaan dan bahkan tanpa sebab. Artinya orang meninggal itu tiba-tiba meninggal, itu juga ada. Nah, bagaimana sebagai seorang muslim, ya, kita sebagai seorang muslim, jika ada saudara kita atau teman kita yang sakit, kemudian terlihat bahwa dia akan menjelang sakaratul maut atau terlihat dia itu ada tanda-tanda kematian, maka kita sebagai seorang muslim adalah mendoakannya. Salah satunya dengan mengirimkan surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Fatihah, atau yang paling utama, yang paling baik adalah dengan membaca surat Yasin. Nah, hikmahnya apa anak-anak? Ketika kita membaca surat Yasin, maka insya Allah akan mempercepat, ya, proses sakaratul maut, sehingga proses sakaratul maut ini tidak menyakitkan bagi calon jenazah ini. Atau ketika hikmahnya, ketika kita membaca surat Yasin, ketika saudara kita yang kita bacakan surat Yasin itu memang belum ditakdirkan oleh Allah meninggal dunia pada hari ini, maka penyakitnya atau sakitnya insya Allah akan segera diangkat oleh Allah. Nah, demikian ya hikmahnya ketika kita membacakan surat Yasin pada orang yang akan meninggal dunia, ya. Intinya adalah kita mendoakan, memohonkan ampun kepada Allah untuk si jenazah ini. Nah, ketika kita mendengar berita kematian, kita membaca inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Apa artinya anak-anak? Ada yang tahu? Nah, nanti akan Pak Anas buat soal ini di classroom, ya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Allah. Nah, seperti itu. Intinya seperti itu, ya. Bahwa kita semua ini milik Allah dan kita akan kembali kepadanya atau kepada Allah. Nah, seperti itu. Oke anak-anak. Nah, ini berbagai persiapan ketika kita mendengar ada saudara kita atau tetangga kita yang meninggal dunia, ya, maka biasanya para tetangga itu mempersiapkan adanya keranda jenazah, ya. Kemudian ada yang mempersiapkan untuk menggali kubur dan lain sebagainya. Nah, ini masuk ke materi A, kewajiban terhadap jenazah. Nah, kalau ada pertanyaan sebutkan kewajiban terhadap jenazah, itu jawabannya ada 4, ya. Yang pertama memandikan, yang kedua mengkafani, yang ketiga mensolatkan, yang keempat adalah menguburkan. Nah anak-anak, jadi kalau ada orang meninggal dunia yang beragama Islam, maka wajib bagi orang yang masih hidup, ya, itu untuk memandikan. Mengapa kok jenazah itu kita mandikan? Alasannya apa? Karena jenazah itu tidak bisa mandi sendiri. Bukan, ya, bukan itu maksudnya, ya. Karena ya kita itu ada kewajiban, ya, ada kewajiban karena kita masih hidup, kita memandikan, ya, memandikan orang yang sudah meninggal dunia. Dalam rangka apa? Dalam rangka mensucikan. Nah, alasannya seperti itu. Kemudian yang kedua adalah mengkafani, ya, memberikan kain kafan atau pakaiannya itu. Kemudian yang ketiga adalah mensolati atau mensolatkan, namanya solat jenazah. Yang keempat adalah menguburkan. Oke. Kemudian hukumnya, hukum memandikan, hukum mengkafani, hukum sholat jenazah, hukum menguburkan jenazah itu adalah fardu kifayah. Anak-anak ada yang tahu apa itu fardu kifayah? Nanti akan Pak Anas buat pertanyaan di classroom ini, ya. Fardu kifayah itu apa artinya? Fardu kifayah itu suatu perbuatan yang wajib tetapi bisa diwakilkan. Artinya cukup, ya, dilakukan oleh beberapa orang saja. Jadi kalau sudah ada beberapa orang itu mau memandikan, mengkafani, sampai menguburkan jenazah, maka yang lain gak berdosa. Tapi kalau tidak ada satupun yang mau terlibat dalam memandikan sampai menguburkan, ya, ingat, ya, tidak ada satupun orang yang mau memandikan sampai menguburkan, maka seluruh kampung di dalam masyarakat itu dosa, gitu, ya. Jadi fardu kifayah itu hukumnya wajib, ya. Fardu itu kan wajib, tapi bisa diwakilkan, ya. Jadi tidak harus semuanya. Yang penting kewajiban terhadap jenazah ini
sudah terlaksana dari memandikan sampai menguburkan. Nah, anak-anak, materinya ya tentang kewajiban terhadap jenazah ini ternyata ada hikmahnya. Jadi mengapa kita sebagai seorang muslim itu harus memandikan sampai menguburkan itu ya? Itu orang yang dengan sadar diri mau memandikan, mau mengkafani, mau mensolatkan, ikut sholat jenazah gitu sampai menguburkan jenazah. Hikmahnya adalah menyadarkan diri. Makanya kalau ada tetangga kita yang meninggal dunia ya, kita segera untuk takziah atau melayat. Tujuannya apa anak-anak? Tujuannya adalah menyadarkan diri kita bahwa nantinya kita juga akan seperti itu. Kita akan meninggal, kita akan mati ya. Nah, kalau kita sudah sadar, maka hikmahnya yang kedua adalah kita akan semangat untuk memperbanyak amal ibadah kita, amal soleh kita, karena kita ingat mati ya. Kemudian yang ketiga adalah menghapus dosa. Jadi orang yang takziah, orang yang memandikan jenazah, orang yang ikut sholat jenazah, orang yang bahkan sampai merelakan dirinya untuk terjun ke dalam lubang kubur ya, ikut menguburkan jenazah ya, dengan usahanya seperti itu, maka Allah memberikan sesuatu yang sangat setimpal, yaitu dosa orang yang ikut memandikan sampai ikut menguburkan itu diampuni oleh Allah ya, seperti itu. Kemudian ternyata ada orang yang ketika meninggal jenazahnya itu tidak usah dimandikan, walaupun muslim ya. Ini adalah jenazah yang mati syahid. Apa itu mati syahid? Mati syahid itu adalah mati yang gugur di medan perang dalam rangka membela agama Allah. Nah ini Pak, dalam perang Badar dulu ya, perang Badar, perang Uhud, perang pada zamannya Rasulullah, itu dulu banyak sahabat yang meninggal. Nah itu disebut dengan mati syahid. Oke anak-anak ya. Nah, materi inti pada pembahasan hari ini adalah tentang memandikan jenazah. Ya, ketika memandikan jenazah, kita mempersiapkan alat-alat, ya, mulai dari air bersih, ya, serta embernya, ya, biasanya embernya besar. Kemudian ada tempat atau dipan, ya, meja juga bisa. Ya. Kemudian dipersiapkan kapur barus dan sabun wangi, ya, untuk memandikan jenazah. Kemudian sarung tangan juga. Ya. Kemudian kain handuk dan kain basahan. Terus ya, ini contoh-contohnya ya, gambarnya. Nah, cara memandikan jenazah ini Pak Anas bacakan secara singkat ya, karena di buku paket juga ada. Ya, ini kesimpulannya. Cara memandikan jenazah yang pertama adalah menyiram tubuh secara merata. Jadi disiram pakai air ya. Kemudian menggosok najis dengan sabun ya. Mengurut perut ya, perutnya diurut supaya kotorannya keluar, dibersihkan. Kemudian setelah siraman terakhir, semua lubang itu ditutup dengan kapas atau kain ya, supaya tidak ada kotoran yang keluar lagi dari lubang-lubang tubuhnya jenazah itu. Kemudian diwudukan ya, diwudukan seperti kalau kita wudu itu ya. Nah, kemudian siraman terakhir dicampur dengan pewangi atau kapur barus ya. Jadi biar baunya harum ya, seperti itu. Oke. Nah, anak-anak, supaya lebih jelas kalian simak tutorial memandikan jenazah di bawah ini.